Hari itu matahari bersinar sangat terang. Terlalu terang untuk hari yang kelak akan kuingat sebagai salah satu hari paling gelap dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin kamar tidur, memutar badan ke kiri dan ke kanan, memeriksa setiap jahitan pada kebaya sutra hijau Tosca yang sudah 2 bulan lalu kubeli dengan menabung dari uang jajan. Kebaya itu bukan mahal, setidaknya tidak di mata orang kaya, tapi bagiku ini adalah kebaya terbaik yang pernah kupunya. Aku mengusap permukaan kainnya, berharap kesempurnaannya cukup untuk membuat ibuku mertua tersenyum bangga. Mas Galih, suamiku yang sudah 7 tahun menemani hari-hariku, masih di kamar mandi. Aku mendengar suara air mengalir dan siulan kecilnya. Lelaki itu selalu bahagia di pagi hari, apalagi jika berkaitan dengan keluarganya. Dan hari ini adalah hari istimewa, pesta ulang tahun ibunya yang ke-60. Perayaan besar, di restoran bintang 5, dengan tamu-tamu terhormat, kolega ayah mertua dari perusahaan besar, teman-teman arisan ibu mertua dari kalangan elit, dan tentu saja keluarga besar yang selalu menjaga citra. Aku menarik napas panjang, lalu membuka lemari kecil di samping tempat tidur. Di dalam kotak beludru merah, tersimpan gelang emas dengan ukiran inisial, SH, singkatan dari Siti Halimah, nama ibu mertuaku. Itu kado spesial. Bukan karena mahal, karena sejujurnya gelang ini adalah perhiasan emas paling murah yang bisa kutemukan. Tapi spesial karena aku membelinya dengan uang hasil kerja keras 3 bulan menjadi asisten dapur di catering temanku. Aku menyembunyikan pekerjaan ini dari Mas Galih, karena aku khawatirkan ia akan melarang. Ia memang tidak pernah melarangku bekerja, tapi ia punya gengsi bahwa istrinya tidak perlu menjadi tukang masak orang. Namun, uang dari gajiku itu kukumpulkan diam-diam, dan 3 hari lalu kutebus gelang ini. Aku ingin ibu mertuaku tahu bahwa menantunya yang kampung ini mampu memberikan hadiah yang bermakna. Aku ingin ia melihat bahwa aku berusaha, bahwa aku bukanlah gadis tak tahu diri yang hanya menghisap kekayaan suaminya. Apa kamu sudah lihat kue yang kubuat? Tanyaku ketika Mas Galih keluar kamar mandi dengan handuk melingkar di pinggangnya. Kami sudah bertahun-tahun menikah, tapi aku masih tersipu melihat suamiku setengah telanjang. Apa? Mas Galih mengeringkan rambutnya sambil tersenyum. Kue buatan tangan putri yang terkenal itu? Aku mengangguk bangga. Sejak malam kemarin aku tidak tidur, aku membuat kue lapis legi tradisional, resep warisan nenekku. 18 lapisan, masing-masing kukukus dengan sabar, menunggu adonan matang sebelum menuang lapisan berikutnya. Aroma kayu manis dan cengkeh masih memenuhi seluruh rumah. Itu kue yang paling istimewa. Bukan karena rasanya, karena sejujurnya belum tentu sebagus buatan koki restoran, tapi karena kue ini adalah bagian dari diriku, dari kampung halamanku, dari ibuku yang dulu selalu membuatnya setiap lebaran. Aku ingin berbagi sejarahku dengan keluarga baruku. Kamu luar biasa, sayang. Mas Galih mendekat dan mengecup keningku. Mama pasti senang. Aku tersenyum, meskipun ada getaran kecil di dadaku. Selama 7 tahun menikah, ibuku mertua tidak pernah benar-benar menerimaku. Ia sopan di depanku, tapi aku merasakan jaraknya. Setiap kali kami berkunjung, ibu mertua selalu berkata, "Ah, putri sudah datang," dengan nada yang tidak antusias. Ketika aku membantunya memasak di dapur, ia selalu mengawasi gerakanku seperti aku akan merusak peralatannya yang mahal. Ketika aku bercerita tentang kampung halamanku, tentang sawah yang hijau, sungai yang jernih, dan tetangga yang saling mengenal, ia hanya mengangguk dingin lalu mengganti topik ke perjalanan ke luar negeri atau tas branded barunya. Aku selalu berusaha tidak peduli, tapi setiap kali, ada luka kecil yang bersarang. "Mas," ucapku pelan, "apa ibumu benar-benar akan senang?" Aku agak gugup. Mas Galih menepuk pundakku. "Jangan khawatir, sayang. Mama itu orangnya keras, tapi dia baik. Kamu cuma perlu waktu." Ia tersenyum, lalu pergi memilih jasnya. Aku melihat wajahnya di cermin dan mencoba mempercayai kata-katanya. Aku cinta Mas Galih. Ia adalah suami yang baik, lembut, dan pekerja keras. Tapi seringkali aku merasa, dalam pertarungan antara cintanya padaku dan cintanya pada ibunya, aku selalu kalah. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Aku melihat layar, nama, ibu mertua, muncul. Aku tersenyum. Ah, barangkali beliau ingin memastikan aku dan Mas Galih sudah bersiap. Atau mungkin, aku bahkan berani berharap, beliau ingin mengatakan sesuatu yang manis sebelum pesta. Aku mengangkat telepon dengan hati berdebar. "Halo, Bu? Kamu nggak usah datang ya kampung? Bau sampah."
Itu semua. Aku membeku. Seluruh tubuhku kaku. Kebaya hijau Tosca yang tadi kupakai dengan penuh harap, sekarang terasa seperti jerat. Kue lapis legit di dapur yang kugadangi semalaman terasa seperti lelucon. Dan gelang emas di dalam kotak bludru itu, hadiah dari keringatku, tiba-tiba terasa paling sia-sia di dunia. Telepon dimatikan dari ujung sana. Aku masih memegang ponsel dengan tangan gemetar, sementara Mas Gali di belakangku terus bersiul riang, tidak tahu bahwa dunianya di depan mata akan hancur, dan bahwa aku, istrinya yang ia anggap lembut, akan menjadi pusat badai yang tak terduga. Satu telepon, 20 detik, mengubah segalanya. Dan inilah awal dari cerita yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun di keluarga besar itu, terutama ibuku mertua sendiri. Aku masih berdiri di depan cermin, ponsel tergenggam erat di tanganku, tetapi seluruh dunia terasa berhenti berputar. Layar ponsel sudah gelap, namun kata-kata ibu mertuaku masih bergema di kepalaku, berulang-ulang seperti pita kaset rusak. Kamu nggak usah datang ya kampung, bau sampah. Aku menatap bayanganku sendiri. Siapa gadis di cermin itu? Wajahnya masih sama, kulit sawo matang, mata bulat yang biasanya berbinar, senyum ramah yang selalu siap menghiasi bibirnya. Tapi kini, ada sesuatu yang berbeda. Senyum itu hilang. Yang tersisa hanyalah kekosongan, dan di balik kekosongan itu, sesuatu mulai mendidih. Rasa sakit yang begitu dalam, seperti pisau yang menusuk pelan-pelan di dadaku. Dan hari ini, sebagai balasan atas semua itu, aku mendengar kata, bau sampah, dari mulutnya sendiri. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Gali keluar, rambutnya sudah kering, jasnya rapi, dasi merah menyala melingkar dengan sempurna di lehernya. Wajahnya cerah penuh antusiasme. Ia berjalan ke arahku dengan langkah ringan, tetapi mendadak berhenti ketika melihat ekspresiku. Putri, suaranya berubah cemas. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Aku tidak menjawab. Aku masih menatap bayanganku di cermin, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah aku salah dengar? Mungkinkah ibu mertuaku hanya bercanda? Tapi suara itu terlalu dingin, terlalu menghakimi, terlalu tulus dalam kebenciannya. Aku mengenali suara itu, suara yang selalu membuatku merasa kecil setiap kali kami berkunjung. Putri. Mas Gali meraih bahuku dengan lembut. Kamu nggak apa-apa? Ayo, kita harus berangkat. Mama pasti sudah menunggu. Aku perlahan menoleh ke arah suamiku. Mataku bertemu dengan matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kami, aku membiarkan semua luka yang selama ini kupendam terlihat jelas di wajahku. Ibumu menelepon, ucapku pelan. Suaraku terdengar asing, bahkan di telingaku sendiri. Mas Galih mengerutkan dahi. Mama, jam segini, ngomong apa? Aku menarik napas panjang. Aku bisa merasakan dadaku bergetar, tapi aku menahan air mata yang ingin meledak. Tidak, aku tidak akan menangis. Tidak di depannya. Tidak hari ini. Katanya aku nggak usah datang. Jawabku, masih dengan suara pelan yang menakutkan. Kampung. Bau sampah. Itu katanya, Mas. Wajah Mas Gali langsung berubah. Senyumnya menguap, digantikan oleh ekspresi kaget dan panik. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak seperti dipukul dengan palu godam. Apa? Akhirnya ia berucap dengan suara gemetar. Mama bilang gitu? Apa maksudnya? Kamu pasti salah dengar, sayang. Aku tersenyum. Bukan senyuman bahagia. Senyuman pahit yang membuat Mas Gali bergidik. Apa aku terlihat seperti orang yang salah dengar? Mas? Aku mengangkat ponselku. Lihat. Panggilan masuk dari ibumu. 20 detik. Tepat sebelum kamu keluar kamar mandi. 20 detik yang cukup untuk menghancurkan 7 tahun perjuanganku. Mas Gali meraih ponsel dari tanganku, memeriksa layarnya seolah-olah ia tidak percaya. Wajahnya memucat. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Putri, aku minta maaf. Mama pasti, mungkin mama lagi stres karena persiapan pesta. Atau mungkin ada yang salah dengan... Ada yang salah dengan apa? Mas? Potongku, suaraku mulai naik. Ada yang salah dengan diriku? Dengan asalku? Dengan kampung halamanku? Emangnya ibumu lupa siapa yang merawatnya ketika ia sakit? Siapa yang membayar perbaikan rumahnya? Siapa yang? Sudah, Putri. Mas Gali memotongku dengan nada sedikit tinggi. Ia tampak kebingungan, tersudut.
Mungkin mama cuma kecapean. Kita tetap datang, oke? Kita pergi ke pesta. Nanti aku bicara dengan mama. Aku akan minta dia minta maaf. Kamu nggak usah terlalu memikirkan. Aku menatapnya tidak percaya. Terlalu memikirkan? Mas baru saja mendengar ibumu menyebut istrimu bau sampah, dan Mas bilang aku terlalu memikirkan. Mas Galih terdiam. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan yang gemetar. Aku tahu ia terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. Kita datang, katanya dengan nada memohon. Kita buktikan ke mama kalau dia salah. Aku akan berdiri di sampingmu. Aku janji, Putri. Ayo, kita pergi. Aku menatap suamiku dalam-dalam. Aku mencintai lelaki ini. Tapi cinta tidak cukup ketika seseorang yang kau cintai tidak berani melindungimu. Tidak, Mas. Ucapku perlahan. Aku tidak jadi datang. Putri, aku serius, Mas. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kamu pergi saja. Rayakan ulang tahun ibumu. Tapi aku tidak akan datang ke pesta yang menyebutku bau sampah. Mas Galih mencoba meraih tanganku, tetapi aku menariknya. Wajahnya berkontraksi, antara marah, sedih, dan panik. Aku tahu ia tidak ingin pergi sendirian. Aku tahu ia takut menghadapi ibunya tanpa aku di sisinya. Tapi saat ini, aku terlalu lelah untuk menjadi perisai siapapun. Aku akan pergi, katanya akhirnya, suaranya bergetar. Aku akan bicara dengan mama. Aku akan membuat semuanya benar. Tapi Putri, tolong jangan lakukan sesuatu yang nanti kamu sesali. Aku tidak menjawab. Mas Galih mengambil kunci mobil dari meja, melangkah ke pintu, berhenti sejenak seolah menunggu aku memanggilnya kembali. Tapi aku diam. Pintu tertutup. Suara mobil menyala. Dan akhirnya, keheningan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kotak beludru merah berisi gelang emas yang masih terbungkus rapi. Kue lapis legit yang kubuat semalam masih di dapur, wangi kayu manisnya mulai memudar. Kebaya hijau Tosca yang tadi kupakai dengan penuh harap, kini tergantung di lemari seperti kain tak berguna. Aku mengangkat ponselku lagi. Layar masih menampilkan panggilan masuk dari ibuku mertua. 20 detik. 20 detik yang cukup untuk mengubah cintaku menjadi luka, dan luka itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. Lebih berbahaya. Aku bukan gadis kampung yang lemah. Hari ini, mereka akan tahu. Keheningan di rumahku terasa begitu mencekam setelah Mas Galih pergi. Aku masih duduk di tepi tempat tidur, ponsel di pangkuanku, mata menatap kosong ke arah lemari tempat kebaya hijau Tosca tergantung. Aroma kue lapis legit mulai memudar, berganti dengan aroma pahit kekecewaan yang menyelimuti seluruh ruangan. Aku mencoba menenangkan diri. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, kata-kata ibu mertuaku berputar di kepalaku seperti rekaman yang rusak. Kampung. Bau sampah. Kamu gak usah datang, suaranya dingin, penuh kebencian, seperti aku adalah sesuatu yang menjijikkan yang harus dibuang dari kehidupannya yang sempurna. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku menggigit bibirku keras-keras, berusaha menahannya. Tidak, aku tidak akan menangis. Menangis berarti mengaku kalah. Menangis berarti membiarkan mereka semua melihat bahwa mereka berhasil menghancurkanku. Dan aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku berjalan perlahan menuju dapur. Di atas meja, kue lapis legit yang kubuat dengan penuh cinta semalam masih tersusun rapi di atas piring keramik putih. 18 lapisan, masing-masing kukukus dengan kesabaran yang tak terbatas. Aku mengingat bagaimana ibuku dulu mengajarkanku membuat kue ini, tangan ibuku yang kasar karena bekerja di sawah, namun begitu lembut saat melapisi adonan tipis demi tipis. Aku ingat bagaimana ibuku berkata, "Nak, kue ini mengajarkan kita tentang kesabaran. Setiap lapisan butuh waktu, tapi hasilnya akan indah jika kita tekun." Aku mengusap permukaan kue itu dengan ujung jariku. Rasanya hangat, meskipun sudah dingin. Hangat seperti harapanku semalam. Dan sekarang, harapan itu telah mati. Dibunuh oleh satu telepon singkat dari seorang wanita yang tidak pernah menganggapku cukup baik untuk keluarganya. Aku mengambil sepotong kecil kue dan memasukkannya ke mulutku. Manis legit meleleh di lidahku, tapi rasanya pahit. Semua perjuanganku, semua pengorbananku, semua cinta yang kuberikan, semuanya terasa sia-sia. Aku meletakkan kue itu kembali. Lalu aku berjalan ke kamar tidur,
membuka laci kecil di samping tempat tidur, dan mengeluarkan sebuah buku catatan tua. Buku itu sudah kumiliki sejak SMA, penuh dengan tulisan tanganku tentang mimpi-mimpi, harapan, dan rasa sakit yang pernah kualami. Aku membuka halaman terakhir yang masih kosong, mengambil pulpen, dan mulai menulis. Aku tidak tahu harus merasa apa sekarang. Sakit, marah, kecewa, mungkin semuanya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa diam lagi. Aku sudah terlalu lama menjadi orang baik yang selalu mengalah. Hari ini, ibuku mertua mengajarkanku sesuatu yang berharga, bahwa kebaikanku tidak berarti apa-apa di matanya. Aku selalu menjadi gadis kampung di matanya, dan tidak peduli seberapa banyak aku berkorban, aku tidak akan pernah cukup. Tapi mungkin, menjadi gadis kampung bukanlah kelemahanku. Mungkin itu adalah kekuatanku. Aku tumbuh di tanah yang keras, di antara orang-orang yang jujur dan pekerja keras. Aku tidak pernah diajarkan untuk berpura-pura. Aku tidak pernah diajarkan untuk menutupi kebenaran demi menjaga citra. Dan hari ini, kebenaran itulah yang akan aku bagikan. Aku meletakkan pulpen, menatap kata-kataku sendiri. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Apakah aku akan membuka luka ini ke publik? Aku tahu konsekuensinya. Keluarga Mas Gali akan marah, reputasiku mungkin hancur, dan hubungan pernikahanku dengan Mas Gali bisa berantakan selamanya. Tapi di sisi lain, bukankah hubunganku dengan mertua sudah berantakan sejak awal? Bukankah mereka sudah menganggapku rendah sejak aku pertama kali melangkah ke rumah mereka? Apa bedanya jika sekarang aku bicara? Aku teringat pada semua momen di mana aku diam. Aku teringat pada semua penghinaan halus yang kuterima. Aku teringat pada semua pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Aku teringat pada semua air mata yang kutelan diam-diam ketika Mas Gali berkata, "Mama bukan orang jahat, Putri. Kamu cuma perlu lebih sabar." Kesabaran. Itu yang selalu mereka minta dariku. Kesabaran untuk menahan sakit. Kesabaran untuk tetap tersenyum ketika mereka merendahkanku. Kesabaran untuk terus berkorban tanpa pernah mendapat pengakuan. Tapi kesabaran ada batasnya. Dan batas itu telah tercapai hari ini. Aku membuka ponselku, membuka aplikasi media sosial yang selama ini kugunakan untuk berbagi resep masakan, cerita tentang kampung halaman, dan tips-tips sederhana untuk ibu-ibu rumah tangga. 30.000 pengikut. Jumlah yang tidak besar di mata selebgram, tapi cukup. Mereka adalah orang-orang yang selama ini menyukai ceritaku, yang percaya padaku. Aku mulai mengetik. Jari-jariku bergerak cepat di atas layar ponsel. Kata-kata mengalir deras seperti air bah yang selama ini kutahan. Halo semuanya, ini mungkin tulisan paling berat yang pernah aku buat. Aku Putri, gadis kampung yang dulu bangga menceritakan keindahan desanya di sini. Tapi hari ini, aku tidak akan bercerita tentang keindahan. Aku akan bercerita tentang luka. Aku berhenti sejenak, menatap kata-kata yang baru kutulis. Dadaku berdegup kencang. Apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Apakah aku siap dengan konsekuensinya? Lalu aku mendengar suara ibuku mertua di kepalaku lagi. Kamu gak usah datang ya kampung. Bau sampah. Aku melanjutkan mengetik. Hari ini adalah ulang tahun ibuku mertua yang ke-60. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Kado yang kubeli dari hasil kerja sampinganku, kue yang kubuat semalaman, dan kebaya terbaik yang kupunya. Aku datang dengan penuh harapan, ingin membuat ibu mertuaku tersenyum bangga. Tapi satu telepon dari beliau mengubah segalanya. Beliau berkata, "Kamu gak usah datang ya kampung. Bau sampah." Ya, saya tidak salah dengar. Itu yang beliau katakan kepada menantunya sendiri. Kepada wanita yang sudah merawatnya saat sakit, yang sudah membayar perbaikan rumahnya, yang sudah mengorbankan liburan demi biaya pengobatannya. Semua itu hilang dalam sekejap karena asal-usulku, karena kampung halamanku. Aku tidak menulis ini untuk membenci. Aku menulis ini karena aku lelah. Lelah selalu diam, lelah selalu mengalah, lelah menjadi orang baik yang terus diinjak-injak. Jika menjadi gadis kampung adalah aib di mata mereka, maka biarlah. Tapi setidaknya, gadis kampung ini punya harga diri. Terima kasih untuk kalian yang selama ini mendukungku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu bahwa kebenaran tidak pernah salah, meskipun menyakitkan. Aku menekan tombol kirim tanpa berpikir lagi. 1 detik, 2 detik. Lalu ponselku berdering dengan notifikasi yang tak henti-hentinya. Like, komentar, share. Tulisan itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Aku duduk kembali di tepi tempat tidur,
menatap ponselku yang terus bergetar. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau salah. Tapi satu hal yang aku tahu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku tidak lagi menjadi orang yang diam. Dan itu terasa membebaskan. Aku masih duduk di tepi tempat tidur ketika ponselku mulai bergetar tak terkendali. Satu persatu notifikasi bermunculan, memenuhi layar dengan deras seperti hujan yang tiba-tiba turun di musim kemarau. Aku menatapnya dengan perasaan yang aneh, antara lega, takut, dan rasa puas yang sulit kujelaskan. Ke-30.000 pengikutku mulai bereaksi. Komentar-komentar berdatangan dari berbagai penjuru. Astaga, Putri, aku nggak percaya kamu sekuat ini. Kamu berani banget ngomong gini. Aku support kamu. Ibuku mertua juga kayak gitu. Aku turut merasakan sakitmu. Luar biasa. Ini yang namanya membela harga diri. Aku menggulir layar ke bawah, membaca satu persatu. Ada yang mendukung, ada yang terkejut, ada juga yang menyesali keputusanku untuk menulis hal pribadi di ranah publik. Tapi mayoritas dari mereka, ibu-ibu rumah tangga yang selama ini menjadi pengikut setiaku, mereka memahami. Mereka juga pernah merasakan sakit yang sama. Mereka juga pernah direndahkan oleh mertua, dianggap rendah, dianggap tidak cukup baik. Aku tidak menyangka bahwa tulisanku akan menyentuh begitu banyak orang. Aku hanya menuliskan apa yang ada di hatiku, tanpa filter, tanpa berpikir panjang. Dan ternyata, di balik setiap layar ponsel, ada perempuan-perempuan lain yang menahan tangis yang sama. Komentar yang paling membuatku terenyuh datang dari seorang ibu bernama Sari. Putri, aku nangis baca ini. Aku juga dari kampung, menikah dengan suami dari keluarga kaya. Mertuaku selalu bilang aku nggak pantas. Tapi aku nggak pernah seberani kamu. Kamu inspirasiku hari ini. Air mataku akhirnya jatuh juga. Bukan karena kesedihan, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak sendirian. Namun, di tengah lautan dukungan itu, ada juga komentar-komentar tajam. Beberapa orang, mungkin keluarga besar suamiku, mungkin teman-teman ibuku mertua, mulai menyerang. Kamu nggak tahu diri, menyebar aib keluarga di publik. Dasar perempuan kampung memang gak punya tata krama. Ibu mertuamu pasti punya alasan sendiri. Aku membacanya dengan hati berdebar. Tapi anehnya, aku tidak marah. Aku justru tersenyum pahit. Mereka membela ibu mertuaku, yang tidak pernah membelaku. Mereka menganggapku pengkhianat, padahal aku hanya membela harga diriku sendiri. Lalu, tiba-tiba, ponselku berdering. Bukan notifikasi biasa, tapi panggilan masuk. Nama, Rani, muncul di layar, adik iparku, anak bungsu keluarga Mas Galih. Rani adalah satu-satunya anggota keluarga suamiku yang selalu ramah padaku. Kami sering mengobrol di WhatsApp, berbagi resep masakan, dan bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Tapi di saat seperti ini, aku tahu dia menelepon bukan untuk sekadar menyapa. Aku mengangkat telepon dengan tangan sedikit gemetar. Halo, Ran? Kak Putri? Suara Rani terdengar panik dan hampir menangis. Kak, kenapa sih kakak nulis gitu di media sosial? Mama udah ngamuk-ngamuk. Semua tamu mulai baca tulisannya. Suasana pesta langsung berantakan. Aku menarik napas panjang. Rani, aku hanya menuliskan kebenaran. Tapi kak, ini hari ulang tahun mama. Ini pesta besar. Papa malu sekali. Teman-temannya mulai pulang satu persatu. Mama nangis di belakang. Kak. Aku nggak tahu harus gimana. Mas Gali juga pucat pas baca tadi. Dia langsung DM, nggak ngomong apa-apa. Aku mendengar suara tangis Rani di ujung telepon. Aku tahu Rani tidak bersalah. Gadis itu hanya korban dari kebencian yang dibangun oleh ibunya sendiri. Tapi aku juga tidak bisa mundur sekarang. Rani, aku tahu kamu sedih, ucapku pelan. Tapi coba pikirkan dari sisiku. Selama 7 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku merawat ibu saat sakit, aku meminjamkan uang, aku melakukan semuanya. Tapi hari ini ibu bilang aku bau sampah. Aku bau sampah, Ran. Bagaimana aku harus menerima itu? Rani diam. Aku mendengar isaknya yang tertahan. Aku nggak tahu, Kak. Akhirnya Rani berbisik. Aku cuma nggak mau keluarga kita hancur. Keluarga kita sudah hancur sejak lama, Ran, jawabku pelan. Aku hanya yang pertama kali berani mengakuinya. Rani menangis lebih keras. Aku menutup mata, merasakan beban yang begitu berat di pundakku. Aku mencintai Rani seperti adikku sendiri.
Dan aku benci menyakitinya. Tapi aku tidak bisa terus menjadi orang yang diam. Kak, tolong hapus tulisannya, pinta Rani dengan suara parau. Aku minta tolong. Demi keluarga, demi Mas Galih, demi aku. Tolong, Kak. Aku menatap layar ponselku, melihat unggahan yang sudah dilihat ribuan orang. Menghapusnya sekarang tidak akan mengubah apapun, screenshot sudah tersebar di mana-mana. Tapi di sisi lain, permintaan Rani terasa begitu tulus. Gadis itu tidak pantas menanggung akibat dari kesalahan ibunya. Aku tidak bisa menghapusnya. Ran, jawabku akhirnya. Tapi aku berjanji tidak akan menulis lebih banyak lagi. Cukup ini. Biarkan orang-orang menilai sendiri. Rani diam panjang. Aku mendengar suara hiruk-pikuk di latar belakang. Mungkin masih ada tamu yang belum pulang. Mungkin keluarga besar yang sedang berdebat. Baiklah, Kak, bisik Rani akhirnya. Aku cuma minta satu. Jangan biarkan ini menghancurkan pernikahan kakak dengan Mas Galih. Kakak berdua saling mencintai. Tolong jaga itu. Aku tersentak mendengar kata-kata Rani. Selama ini aku begitu sibuk dengan rasa sakitku sendiri. Aku lupa bahwa ada orang yang juga terluka di antara kami. Mas Galih. Suamiku yang terjebak di antara ibunya dan istrinya. Mungkin sekarang ia berdiri di tengah pesta, dikelilingi oleh tamu-tamu yang bergosip, ibunya yang menangis, dan aib keluarga yang terbuka untuk publik. Aku mencintai Mas Galih. Apakah yang kulakukan ini akan menghancurkan pernikahanku? Telepon ditutup dari sisi Rani. Aku masih memegang ponselku, merasakan denyut jantung yang berdegup kencang. Layar ponsel kini penuh dengan notifikasi, berapa ratus, mungkin ribuan. Tulisanku terus dibagikan, terus dikomentari, terus menyebar seperti api yang semakin membesar. Di media sosial, sebuah status mulai muncul dari akun seorang ibu-ibu yang aku kenal dari komunitas arisan ibu mertuaku. Saya kenal baik keluarga Halimah. Dan saya harus bilang, selama ini saya melihat sendiri bagaimana Ibu Halimah memperlakukan menantunya. Tidak adil. Sangat tidak adil. Putri adalah menantu yang baik, saya sering melihatnya menjaga Ibu Halimah saat sakit. Sungguh memalukan melihat Ibu Halimah berkata seperti itu. Aku tertegun. Itu adalah salah satu teman dekat ibuku mertua, seorang wanita yang selalu duduk di sampingnya dalam setiap acara arisan. Wanita yang selalu tersenyum ramah padaku setiap kali kami bertemu. Dan kini, ia membelaku di depan publik. Tulisan itu menyebar lebih jauh. Grup-grup WhatsApp ibu-ibu perumahan mulai membahasnya. Teman-teman SMA-ku ikut share. Bahkan beberapa media lokal mulai menulis berita dengan judul, kisah menantu direndahkan mertua, viral di media sosial. Aku tidak menyangka tulisanku akan sebesar ini. Aku tidak menyangka suaraku akan didengar oleh begitu banyak orang. Aku tidak menyangka bahwa gadis kampung yang selalu diam ini akan menjadi pusat perhatian. Aku menutup ponselku, meletakkannya di samping tempat tidur. Aku berjalan ke dapur, membuka lemari es, dan menuangkan segelas air dingin. Aku minum perlahan, merasakan dinginnya air menyejukkan tenggorokanku yang terasa kering. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Hari masih panjang, dan aku tahu ini baru permulaan. Ada banyak hal yang akan terjadi setelah ini, amarah ibu mertua, kekecewaan Mas Galih, perpecahan keluarga yang lebih dalam. Tapi untuk saat ini, di sini, di rumahku yang sunyi, aku hanya ingin bernapas. Aku adalah Putri, gadis kampung yang berani bicara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bangga menjadi diriku sendiri. Di dalam restoran bintang 5 bernama Mahakarya, yang terletak di lantai 32 gedung perkantoran pusat kota, suasana yang semula meriah berubah menjadi mencekam dalam sekejap. Lampu gantung kristal yang berkilauan kini menerangi wajah-wajah yang dipenuhi kegelisahan. Meja-meja panjang yang dihiasi bunga lili putih dan ornamen emas terlihat mewah, tapi di atas meja-meja itu, ponsel-ponsel mulai bermunculan, layar-layar kecil menyala dengan tulisan yang sama. Tulisan Putri. Aku tidak ada di sana, tapi kehadiranku terasa di setiap sudut ruangan. Aku seperti hantu yang tidak terlihat, menyebarkan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik tirai kemewahan. Ibu mertuaku, Siti Halimah, berdiri di depan meja utama dengan gaun batik sutra merah tua yang ia pesan khusus dari perancang terkenal. Rambutnya disanggul sempurna, perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ia tersenyum lebar kepada para tamu, mencoba mempertahankan citra wanita terhormat yang selalu ia bangun selama puluhan tahun. Tapi senyum itu mulai retak. Aku membayangkannya dengan jelas.
Aku bisa melihat bagaimana sudut bibirnya mulai bergetar ketika ia melihat beberapa tamu menunduk, membaca ponsel, lalu saling berbisik. Bisik-bisik itu menyebar seperti virus, dari satu meja ke meja lain, dari satu tamu ke tamu berikutnya. "Bu, lihat ini," seorang tamu berkata pelan kepada istrinya, menyodorkan ponsel. "Ini tentang Ibu Halimah." Astaga, benar-benar dia bilang begitu? Aku nggak percaya. Selama ini Putri kelihatan baik-baik saja. Diam-diam dia menderita, pasti. Ibu mertuaku mulai gelisah. Ia melirik ke arah para tamu yang berbisik, mencoba tersenyum lebih lebar, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai menjalar di dadanya. Tapi ketika salah satu sahabat arisannya, Ibu Dewi, menghampirinya dengan wajah tegang dan ponsel di tangan, seluruh kepura-puraan mulai runtuh. "Halimah," Ibu Dewi berkata dengan suara pelan namun tegas, "apa benar kamu bilang begitu ke menantumu?" Wajah ibu mertuaku memucat. "Apa? Apa maksudmu?" "Ini," Ibu Dewi menunjukkan layar ponselnya. "Putri menulis semuanya di media sosial. Sekarang sudah viral. Semua tamu di sini sudah membacanya." Ibu mertuaku meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca dengan cepat, terlalu cepat. Lalu wajahnya berubah menjadi merah padam. Aku bisa membayangkan detak jantungnya yang berdegup kencang, keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya. "Dasar perempuan kampung kurang ajar," pekiknya, tanpa peduli siapa yang mendengar. Berani-beraninya dia menulis hal seperti itu, menyebarkan aib keluarga. Para tamu terdiam. Suasana yang tadinya hanya penuh bisik-bisik kini berubah menjadi keheningan yang canggung. Semua mata tertuju pada ibu mertuaku, yang kini berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah dan tangan mengepal. Mas Galih, yang sedari tadi duduk di sudut bersama sepupu-sepupunya, langsung bangkit. Wajahnya pucat saat ia membaca tulisanku di ponselnya sendiri. Aku tahu ia sedang berjuang antara kemarahan, rasa malu, dan kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan istrinya yang lembut dan pendiam akan melakukan hal seberani ini. "Mama," Mas Gali menghampiri ibunya dengan langkah gugup. "Mama, tenang dulu. Kita bicara baik-baik." "Bicara baik-baik?" Ibu mertuaku membalikan badan ke arah anaknya dengan mata melotot. "Kamu lihat ini? Istrimu menghancurkan pestaku. Hari ulang tahunku, di depan semua orang penting. Ini aib terbesar yang pernah kualami." Tapi mama yang memulai, Mas Gali mencoba membela, namun kata-katanya terpotong. "Apa? Kamu membela perempuan kampung itu? Di hadapan mamamu sendiri?" Ibu mertuaku menunjuk ke arah Mas Gali dengan jari gemetar. "Sudah kubilang sejak awal jangan menikahi gadis kampung. Tapi kamu nggak mau dengar. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia menghancurkan keluarga kita." Mas Galih terdiam. Aku bisa membayangkan air matanya yang mulai menggenang. Lelaki itu terjebak. Seperti yang selalu ia alami setiap kali ada konflik antara aku dan ibunya. Tapi hari ini, konflik itu terlalu besar untuk diabaikan. Di belakang mereka, tamu-tamu mulai bangkit satu persatu. Beberapa dari mereka adalah kolega bisnis ayah mertuaku. Mereka adalah orang-orang berpengaruh yang tidak ingin terlibat dalam skandal keluarga. Mereka mengucapkan permintaan maaf dengan sopan, lalu pergi meninggalkan restoran dengan langkah cepat. Teman-teman arisan ibu mertuaku juga mulai pamit, meskipun dengan tatapan yang lebih penasaran ketimbang simpati. "Ibu Halimah, maaf kami harus pulang duluan. Terima kasih atas undangannya. Semoga semuanya cepat selesai." Satu persatu, kursi-kursi mulai kosong. Petugas restoran yang membawa troli berisi hidangan utama berdiri bingung di pintu, tidak tahu harus menaruh makanan di mana karena setengah dari tamu sudah pergi. Lilin-lilin di atas meja mulai meleleh sia-sia, dan kue ulang tahun 3 tingkat yang dihiasi bunga fondant yang indah masih utuh di ujung ruangan, belum pernah dipotong. Ayah mertuaku, seorang pria berbadan tegap dengan kumis tebal yang selalu menjaga wibawanya, akhirnya bangkit dari kursi kehormatan. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia berjalan ke arah istrinya dengan langkah berat, dan ketika ia bicara, suaranya bergetar menahan amarah. "Halimah," katanya pelan, tapi nada itu lebih tajam daripada teriakan. "Apa yang kamu lakukan? 10 tahun aku membangun relasi dengan orang-orang ini, dan dalam 1 jam kamu hancurkan semuanya. Hanya karena kamu tidak bisa menahan mulutmu." Ibu mertuaku terhenyak. "Aku? Ini semua salah menantu kampung itu. Dia yang apa?"
potong ayah mertuaku. Dia yang menulis kebenaran? Atau dia yang selama ini merawatmu saat sakit, sementara kamu hanya membalasnya dengan hinaan? Ibu mertuaku terdiam. Tidak ada yang pernah membantahnya seperti ini. Selama puluhan tahun menikah, ayah mertuaku selalu diam, selalu membiarkan istrinya mengatur segalanya. Tapi hari ini, batas kesabaran itu telah terlampaui. Semua teman bisnisku sudah pergi, lanjut ayah mertuaku dengan suara yang semakin keras. Kontrak besar yang seharusnya ditandatangani minggu depan, batal, karena mereka tidak mau berurusan dengan keluarga yang bermasalah. Kau sadar apa yang kau lakukan? Ibu mertuaku mulai menangis. Bukan tangisan simpati, tapi tangisan kemarahan dan keputusasaan. Ini ulang tahunku. Hari seharusnya tentangku. Tapi menantu kampung itu berhasil menghancurkan semuanya. Kau yang menghancurkannya, Halimah, kata ayah mertuaku dengan dingin. Bukan Putri. Kau. Rani, adik iparku, berlari ke arah ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk ibunya, berusaha menenangkan. Di sekeliling mereka, para pelayan restoran mulai membersihkan meja-meja yang setengah kosong dengan tatapan tidak enak. Beberapa foto sudah diambil diam-diam, dan aku yakin dalam hitungan jam, berita tentang pesta yang hancur ini akan menjadi bahan gosip di seluruh kota. Mas Gali berdiri di sudut ruangan, menyandarkan kepalanya ke dinding, menatap langit-langit. Aku membayangkan beban di pundaknya. Beban menjadi anak yang harus memilih antara ibu dan istri, beban melihat keluarganya hancur di depan matanya, beban menyadari bahwa selama ini ia terlalu lemah untuk melindungi siapapun. Di dalam mobilnya di parkiran, salah satu tamu mulai merekam video dan berkata, "Ini gila. Pesta ulang tahun berubah jadi skandal keluarga." Si mertua bilang menantunya bau sampah, sekarang viral di mana-mana. Aku kasihan sama menantunya. Video itu diunggah, dan dalam beberapa menit, muncul di lini masa media sosial. Di tengah kekacauan itu, ibu mertuaku akhirnya jatuh pingsan. Tubuhnya lemas di pelukan Rani, wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar. Para pelayan restoran berhamburan membawa air dan handuk basah. Ayah mertuaku memanggil sopir untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Mas Gali berlari ke arah ibunya, meninggalkan semua tamu yang tersisa. Pesta yang semula penuh gemerlap kini berubah menjadi pemandangan yang menyedihkan. Meja-meja dengan hidangan yang tidak tersentuh. Bunga lili putih yang mulai layu. Kue ulang tahun yang tidak pernah ditiup. Dan di sudut ruangan, sebuah kursi kosong tempat aku seharusnya duduk, tempat yang tidak pernah aku duduki. Aku tidak datang ke pestanya. Tapi aku datang dengan caraku sendiri. Dan seperti yang kubilang, aku berhasil membuat seisi pesta hancur. Aku menutup ponselku, setelah membaca semua kabar yang berhasil kukumpulkan dari Rani dan beberapa sumber lainnya. Aku duduk di ruang tamuku yang sunyi, dikelilingi oleh aroma kue lapis legit yang mulai basi, dan merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan kemenangan. Bukan kepuasan. Hanya kehampaan yang dalam, dan kesadaran bahwa setelah badai ini reda, tidak ada yang akan sama lagi. Malam itu, rumahku terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang sudah dingin, menatap pintu depan yang masih tertutup rapat. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Mas Gali belum pulang. Aku sudah mencoba meneleponnya beberapa kali, tapi ponselnya mati. Mungkin baterainya habis. Mungkin ia sengaja mematikannya. Mungkin ia tidak ingin bicara denganku. Aku tidak bisa menyalahkannya. Hari ini adalah salah satu hari terburuk dalam hidupnya. Ibunya pingsan di depan umum, pestanya hancur, keluarga besarnya tercoreng, dan istrinya adalah dalang di balik semua itu. Aku membayangkan bagaimana rasanya berdiri di tengah puing-puing kehancuran yang diciptakan oleh dua wanita yang paling ia cintai. Aku menyesal. Jujur, aku tidak tahu. Ada bagian dari diriku yang merasa puas. Puas karena akhirnya kebenaran terungkap. Puas karena ibu mertuaku merasakan akibat dari perkataannya sendiri. Puas karena aku tidak lagi menjadi gadis pendiam yang selalu mengalah. Tapi ada juga bagian lain yang merasa bersalah. Bersalah karena membuat Mas Gali menderita. Bersalah karena menghancurkan keluarga yang seharusnya aku jaga. Bersalah karena mungkin aku bertindak terlalu berlebihan. Pukul 23.15, aku mendengar suara mobil memasuki halaman. Mesin mati, pintu mobil dibuka dan ditutup, lalu langkah kaki berat menuju pintu rumah. Aku bangkit dari sofa, merapikan bajuku, menarik napas panjang. Kunci berputar. Pintu terbuka. Mas Gali masuk dengan wajah yang sangat lelah. Jasnya kusut,
Dasi merahnya sudah dilepas dan digenggam di tangannya, kemejanya basah oleh keringat. Matanya sembab, dia pasti menangis di suatu tempat. Aku belum pernah melihat suamiku dalam keadaan seperti ini. Mas Galih selalu rapi, selalu tegas, selalu menjadi tempatku bersandar. Tapi malam ini, dia terlihat seperti orang yang hancur. Mas, ucapku pelan. Kamu pulang. Mas Galih menatapku. Tatapannya kosong, tidak ada api kemarahan yang kukhawatirkan, tapi juga tidak ada kehangatan yang biasa ia berikan. Hanya kelelahan yang mendalam. Putri, balasnya dengan suara serak. Kita perlu bicara. Aku mengangguk. Kami berjalan ke ruang tamu, duduk berhadapan di sofa yang sama yang sering kami gunakan untuk nonton film bersama. Tapi malam ini, tidak ada film. Tidak ada senyuman. Hanya keheningan yang canggung di antara kami. Mas Galih menunduk, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Aku melihat bahunya bergetar. Ia menangis. Mas. Aku meraih tangannya, tapi ia menariknya perlahan. Putri, katanya tanpa menatapku, kamu tahu apa yang terjadi hari ini? Mama pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Dokter bilang tekanan darahnya naik drastis. Dia masih dirawat sampai sekarang. Aku terdiam. Aku tidak tahu itu. Rani tidak menyebutkan detailnya. Papa marah besar, lanjut Mas Galih dengan suara bergetar. Bukan marah ke Mama, marah ke aku. Katanya aku gagal menjadi suami yang bisa mengendalikan istrinya. Katanya aku seharusnya tidak membiarkan kamu menulis hal seperti itu. Semua tamu pergi. Bisnis Papa terganggu. Reputasi keluarga hancur. Aku membuka mulut untuk berbicara, tapi Mas Galih melanjutkan. Dan aku, ia mendongak, menatapku dengan mata merah. Aku tidak tahu harus berpihak kemana. Mama salah, aku tahu itu. Apa yang dia katakan ke kamu sangat keji. Tapi kamu juga tidak bisa melakukan ini, Putri. Menulis semua itu di publik, membuat semua orang tahu aib keluarga. Ini bukan caramu. Kamu bukan orang seperti ini. Mas, aku akhirnya bicara, suaraku pelan tapi tegas. Apa yang harus aku lakukan? Diam seperti biasa? Membiarkan ibumu menghinaku? Selama 7 tahun aku diam, Mas. 7 tahun. Dan hasilnya, aku tetap bau sampah di matanya. Tapi ini bukan solusi. Suara Mas Galih meninggi. Kamu membuat masalah jadi lebih besar. Sekarang semua orang tahu, semua orang menghakimi, keluarga kita hancur. Kamu pikir itu membuat semuanya lebih baik? Aku menatap suamiku. Matanya penuh dengan kemarahan yang tertahan, tapi di balik itu, aku melihat ketakutan. Ia takut kehilangan segalanya. Ibunya, keluarganya, mungkin juga aku. Mas, ucapku dengan suara yang aku usahakan tetap tenang. Aku tidak melakukan ini untuk membuat semuanya lebih baik. Aku melakukan ini karena aku lelah. Lelah menjadi orang baik yang tidak pernah dihargai. Lelah selalu mengalah. Lelah menahan sakit sendirian. Aku tidak peduli jika keluarga besar marah. Aku peduli jika suamiku sendiri tidak bisa membelaku. Mas Galih terdiam. Ia menunduk lagi, tangannya menggenggam erat rambutnya sendiri. Kamu pikir aku tidak mau membelamu? Bisiknya. Kamu pikir aku senang melihat Mama memperlakukanmu seperti itu? Tapi Mama adalah ibuku, Putri. Aku tidak bisa membenci ibuku sendiri. Aku tumbuh dengannya. Aku tahu bagaimana dia dibentuk oleh masa lalunya. Kakek nenekku juga memperlakukannya dengan keras, dan dia tidak pernah belajar cara mencintai dengan benar. Aku tahu dia salah, tapi aku juga tidak tega melihatnya hancur. Air mata mulai mengalir di pipi Mas Galih. Aku belum pernah melihatnya menangis sejujur ini. Selama 7 tahun pernikahan, ia selalu menjadi batu karang, selalu kuat di depanku. Tapi malam ini, topengnya runtuh. Aku terjebak, Putri, lanjutnya dengan suara parau. Di satu sisi, aku mencintaimu dan aku tahu Mama bersikap tidak adil. Di sisi lain, aku tidak bisa membiarkan Mama menderita sendirian. Aku anak satu-satunya yang bisa dia andalkan. Papa sibuk dengan bisnis, Rani masih muda. Aku harus menjaga Mama. Aku menatap suamiku. Hatiku terasa sakit melihatnya seperti ini. Tapi di saat yang sama, ada rasa kesal yang menggerogotiku. Mas, ucapku perlahan, aku tidak memintamu membenci ibumu. Aku hanya minta kamu membelaku. Di hadapannya. Katakan padanya bahwa aku bukan bau sampah. Katakan padanya bahwa aku adalah istrimu, dan aku layak dihormati. Tapi selama 7 tahun,
Mas tidak pernah melakukan itu. Selalu ada alasan. Mama kecapean. Mama sedang stres. Mama bukan orang jahat. Kapan Mas akan berhenti mencari alasan untuknya? Mas Galih mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di sana. Bukan kemarahan, bukan kebingungan, tapi kesadaran yang menyakitkan. Kamu benar, bisiknya. Aku memang tidak pernah cukup berani. Aku selalu takut kehilangan Mama. Tapi dengan cara ini, aku mungkin kehilangan kamu. Keheningan panjang menyelimuti kami. Aku bisa mendengar detak jam dinding, suara angin di luar jendela, dan detak jantungku sendiri yang berdegup kencang. Mas, aku akhirnya berbicara, aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup jika aku harus terus-menerus dikorbankan. Aku butuh suami yang bisa melindungiku, bukan hanya di dalam rumah, tapi di depan keluarganya sendiri. Mas Galih menatapku dalam-dalam. Aku melihat perjuangan di matanya, antara cinta pada ibunya dan cinta padaku. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi aku juga tahu bahwa jika ia tidak bisa memilih, aku harus memilih untuk diriku sendiri. Aku tidak akan memintamu memilih antara aku dan ibumu, lanjutku. Tapi aku akan memintamu untuk memperjuangkan martabatku. Jika kamu tidak bisa melakukan itu, lalu untuk apa kita bersama? Mas Galih tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap lantai, dengan bahu yang terus bergetar. Aku menunggu, memberi waktu, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi ketika ia akhirnya bicara, kata-katanya membuatku membeku. Putri, aku pikir aku perlu waktu. Aku akan tinggal di rumah Mama sebentar. Untuk menjaganya, untuk memikirkan semuanya. Aku terhenyak. Mas, maksudmu kamu pergi? Hanya sementara, katanya cepat. Aku butuh jarak. Aku butuh memikirkan bagaimana memperbaiki ini. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Aku ingin berteriak, ingin menahannya, ingin mengatakan bahwa jika ia pergi sekarang, mungkin ia tidak akan kembali. Tapi lidahku terasa kaku. Aku hanya menatapnya, merasakan sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Mas Galih berdiri, berjalan ke kamar tidur, dan mulai mengemasi beberapa barang. Aku mendengar suara lemari dibuka dan ditutup, resleting tas dibuka, dan langkah kaki yang berjalan mondar-mandir. Aku tetap duduk di ruang tamu, tidak bergerak, tidak bicara. Beberapa menit kemudian, Mas Galih keluar dengan tas ransel di bahunya. Ia berhenti di depan pintu, menatapku dengan mata yang masih basah. Maafkan aku, Putri, bisiknya. Aku tidak bisa memberikan jawaban sekarang. Tapi aku janji, aku akan kembali. Aku hanya butuh waktu. Ia membuka pintu. Angin malam masuk, membawa dingin yang menusuk kulitku. Mas, panggilku. Ia berbalik. Aku akan menunggumu. Tapi jangan terlalu lama, karena hatiku juga ada batasnya. Mas Galih mengangguk, lalu melangkah keluar. Pintu tertutup. Suara mobil menyala dan menjauh. Dan aku duduk sendirian, di ruang tamu yang tiba-tiba terasa begitu luas, dengan secangkir teh yang sudah benar-benar dingin, dan kesadaran bahwa malam ini, aku kehilangan suamiku untuk pertama kalinya. 3 hari. 3 hari aku sendirian di rumah yang terasa terlalu besar untuk satu orang. 3 hari tanpa suara Mas Galih, tanpa gelak tawanya saat menonton komedi di televisi, tanpa senyumnya yang hangat saat aku menyiapkan sarapan. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Aku menghabiskan waktu dengan duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu depan, berharap suamiku akan kembali. Tapi setiap malam, pintu itu tetap tertutup. Mas Galih sesekali mengirim pesan singkat, Mama masih dirawat, aku baik-baik saja, jangan khawatir, tapi tidak lebih dari itu. Pesan-pesannya terasa dingin, formal, seperti aku bukan istrinya, tapi hanya kenalan jauh. Aku mencoba menghubungi Rani untuk memastikan keadaan ibuku mertua. Rani menjawab dengan suara lelah, Mama sudah pulang dari rumah sakit, Kak. Tapi dia masih marah. Nggak mau dengar nama kakak sama sekali. Dan Mas Galih? Tanyaku pelan. Mas Galih menjaga Mama sepanjang waktu. Dia hampir nggak tidur. Aku kasihan sama Mas Galih. Kak. Dia kelihatan sangat tertekan. Aku menutup telepon dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Aku melakukan ini semua untuk membela harga diriku, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Mas Galih akan menjadi korban terbesarnya. Lelaki yang kucintai itu sekarang terjebak di antara dua wanita yang saling membenci,
dan ia tidak tahu harus menyelamatkan siapa. Di hari ketiga, aku mulai meragukan segalanya. Apakah yang kulakukan benar? Apakah harga diriku sebanding dengan kehancuran pernikahanku? Apakah aku terlalu egois? Mungkin aku seharusnya diam, seperti biasa. Mungkin aku seharusnya menelan harga diriku demi menjaga keluarga. Mungkin aku seharusnya tetap menjadi gadis kampung yang pendiam dan patuh. Aku membuka ponselku, melihat unggahanku yang sudah dilihat lebih dari 100.000 orang. Komentar-komentar masih berdatangan, sebagian besar mendukung, tapi ada juga yang menyesali. Aku membaca salah satu komentar yang membuatku terdiam. Putri, aku mengerti sakitmu. Tapi ingat, pernikahan itu bukan tentang menang atau kalah. Kadang memenangkan pertarungan berarti kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir di pipiku. Mungkin mereka benar. Mungkin aku telah memenangkan pertarungan, tapi aku kehilangan suamiku. Aku hampir menghapus unggahan itu. Tanganku sudah mengarah ke tombol hapus, jari-jariku sudah hampir menekannya. Tapi sebelum itu terjadi, ponselku berdering. Sebuah panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Putri? Suara di ujung telepon terdengar familiar. Ini Ibu Dewi, teman arisan ibumu. Aku terkejut. Ibu Dewi adalah sahabat dekat ibu mertuaku, wanita yang sering duduk di sampingnya dalam setiap acara. Tapi di pesta itu, ia adalah salah satu yang pertama kali membelaku di depan publik. Bu Dewi, suaraku bergetar. Ada apa? Putri, aku menelepon untuk menyampaikan sesuatu. Aku tahu ini mungkin tidak pantas, tapi aku merasa kamu perlu tahu. Suara Ibu Dewi terdengar lembut, seperti ibu yang menenangkan anaknya. Banyak dari kami, teman-teman arisan Ibu Halimah, kami selalu melihat bagaimana kamu diperlakukan. Kami melihat bagaimana kamu merawatnya saat sakit, bagaimana kamu membantunya, bagaimana kamu selalu berusaha menyenangkannya. Tapi kami juga melihat bagaimana Ibu Halimah selalu merendahkanmu di belakang. Aku terdiam. Selama ini aku mengira semua orang menutup mata terhadap perlakuan ibu mertuaku. Ternyata tidak. Kami tidak pernah berani bicara, lanjut Ibu Dewi. Karena itu urusan keluarga. Tapi setelah tulisanmu, banyak dari kami merasa lega. Akhirnya ada yang berani mengungkapkan kebenaran. Kamu tidak salah, Putri. Kamu hanya membela diri. Tapi, suaraku serak. Mas Galih pergi. Keluarga besarnya marah. Aku merasa aku menghancurkan semuanya. Kamu tidak menghancurkan apapun, kata Ibu Dewi tegas. Ibu Halimah yang menghancurkannya dengan perkataannya sendiri. Kamu hanya memberitahu dunia apa yang terjadi. Dan sekarang, hal itu membuat semua orang sadar bahwa selama ini ada ketidakadilan. Aku menangis. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, aku menangis sejujurnya, bukan karena kesedihan, tapi karena lega. Ada seseorang yang mengerti. Ada seseorang yang membelaku. Putri, lanjut Ibu Dewi, aku menelepon bukan cuma untuk menghiburmu. Aku juga ingin memberitahu bahwa beberapa dari kami ingin mengunjungimu. Kami ingin menunjukkan dukungan kami. Kami tidak mau kamu merasa sendirian. Aku terisak di ujung telepon. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Telepon ditutup. Aku masih menangis, tapi kali ini tangis yang berbeda. Tangis yang membawa harapan. 2 jam kemudian, bel rumahku berbunyi. Aku membuka pintu dan melihat sekelompok ibu-ibu berdiri di depanku. Ibu Dewi, Ibu Linda, Ibu Ratna, dan beberapa teman arisan lainnya. Mereka membawa makanan, bunga, dan pelukan hangat. Kami di sini untukmu, Putri, kata Ibu Linda sambil memelukku. Kami tahu ini berat, tapi kamu tidak sendirian. Mereka masuk ke rumahku, duduk di ruang tamu, dan mendengarkan ceritaku. Aku menceritakan semuanya, rasa sakit selama 7 tahun, pengorbanan yang tidak pernah dihargai, dan telepon yang mengubah segalanya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali mengusap air mataku. Kamu kuat, Putri, kata Ibu Ratna. Lebih kuat dari yang kamu kira. Dan ketahuilah, banyak dari kami yang sudah melihat kebaikanmu selama ini. Ibu Halimah yang buta, bukan kami. Mereka bertahan sampai sore. Ketika mereka pergi, rumahku tidak lagi terasa kosong. Kehangatan mereka masih tersisa di ruang tamu, di dinding-dinding yang tadi terasa dingin. Aku duduk di teras, menatap matahari yang mulai tenggelam. Rasa sakit masih ada, tapi sekarang ada sesuatu yang lain,
kekuatan. Aku ingat ibuku, wanita kampung yang selalu mengajariku untuk tidak menyerah. Aku ingat kata-katanya, "Nak, hidup itu keras. Tapi kamu lebih keras. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil." Aku mengusap air mata di pipiku. Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menghapus tulisanku hanya karena takut kehilangan. Aku akan berdiri di atas keputusanku, apapun konsekuensinya. Aku mengambil ponselku dan membuka WhatsApp. Aku mengetik pesan untuk Mas Galih. "Mas, aku mencintaimu. Tapi aku tidak akan meminta maaf karena membela harga diriku. Aku menunggumu pulang, tapi aku tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Aku lebih kuat sekarang. Dan jika kamu mencintaiku, kamu akan menerima semua bagian dari diriku, termasuk bagian yang berani bicara." Aku menekan kirim. Lalu aku meletakkan ponselku, menatap langit senja yang berwarna jingga, dan tersenyum kecil. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Aku adalah Putri, gadis kampung yang berani bicara. Dan aku tidak akan pernah diam lagi. Seminggu telah berlalu sejak malam Mas Galih pergi dari rumah kami. Seminggu yang terasa seperti seumur hidup. Aku sudah hampir kehilangan harapan, hampir menyerah pada kenyataan bahwa pernikahanku mungkin benar-benar berakhir. Tapi hidup tidak pernah berhenti mengajarkan kejutan, bahkan ketika kita merasa sudah berada di titik terendah. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, membaca buku yang tidak benar-benar aku pahami. Pikiranku melayang kemana-mana, kepada Mas Galih, kepada ibu mertuaku, kepada semua keputusan yang telah aku buat. Aku tidak menyesal, tapi ada rasa hampa yang sulit dihilangkan. Bel rumah berbunyi. Aku menaruh buku dan tehku perlahan. Siapa yang datang jam segini? Mungkin Ibu Dewi dan teman-temannya, yang sering mampir untuk menemaniku. Tapi ketika aku membuka pintu, aku membeku. Mas Galih berdiri di depanku. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung dengan kantung hitam yang jelas terlihat. Janggutnya tumbuh tidak terawat, pakaiannya kusut seolah ia tidak tidur berhari-hari. Ia membawa tas ransel yang sama ketika ia pergi seminggu lalu, dan di tangannya, ia membawa sekotak kue lapis legit yang aku buat untuk pesta ibunya, yang sudah seminggu aku simpan di lemari es karena tidak tega membuangnya. "Mas." Suaraku bergetar. "Putri," bisiknya. "Aku pulang." Aku tidak bisa menahan diri. Aku langsung melangkah ke depan dan memeluknya erat-erat. Aku menangis. Menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya dan baru menemukannya kembali. Mas Galih membalas pelukanku, erat, seolah ia takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya. "Maafkan aku, sayang," bisiknya di telingaku, suaranya pecah oleh isak tangis. "Maafkan aku karena pergi. Maafkan aku karena tidak cukup kuat membelamu. Maafkan aku karena terlalu lama terjebak di antara dua cinta." Aku menggeleng di pelukannya, menangis tanpa henti. "Kamu pulang, Mas. Itu yang penting." Kami masuk ke rumah bersama. Aku menyiapkan teh hangat untuknya, dan kami duduk berhadapan di sofa yang sama yang dulu menjadi saksi pertengkaran terbesar kami. Malam itu, setelah tangisan reda, Mas Galih mulai bercerita. "Seminggu di rumah Mama, aku belajar banyak," katanya, memegang cangkir teh dengan kedua tangan, menatap uap yang mengepul. "Aku melihat Mama dari sudut pandang baru. Dia keras, dia egois, dan dia memang tidak pernah adil padamu. Tapi dia juga manusia yang rapuh. Dia takut kehilangan kendali, takut dianggap lemah, takut ditinggalkan. Dan ketakutannya membuatnya menjadi orang yang menyakitkan." Aku mendengarkan tanpa menyela. Mas Galih melanjutkan. "Tapi aku juga menyadari sesuatu, Putri. Aku tidak bisa terus menjadi anak kecil yang takut mengecewakan ibunya. Aku sudah dewasa. Aku sudah menikah. Aku punya tanggung jawab terhadap istriku sendiri. Dan selama ini, aku gagal memenuhi tanggung jawab itu." Ia meletakkan cangkirnya, lalu meraih tanganku. Matanya menatapku dengan penuh ketulusan. "Aku mencintaimu, Putri. Bukan karena kamu baik atau karena kamu sabar. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu, wanita kuat yang tidak pernah menyerah meskipun direndahkan. Wanita yang berani bicara meskipun tahu konsekuensinya. Dan aku malu karena selama ini aku tidak pernah cukup berani untuk menjadi suami yang pantas untukmu." Air mataku mengalir lagi. "Mas Galih, aku juga mencintaimu. Tapi aku tidak bisa kembali ke hubungan yang dulu. Aku tidak bisa lagi diam saat dihina. Aku butuh suami yang bisa berdiri di sampingku,
bukan di antara aku dan ibunya. Aku mengerti, katanya dengan tegas. Dan aku siap. Aku sudah bicara dengan Mama. Aku bilang padanya bahwa aku mencintaimu, bahwa aku akan selalu membelamu, dan bahwa jika dia tidak bisa menghormatimu, maka aku akan menjaga jarak. Aku bilang semua itu, Putri. Aku terkejut. Mas benar-benar bilang itu ke ibumu? Mas Galih mengangguk. Mama marah. Sangat marah. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mundur. Aku bilang padanya bahwa aku sudah dewasa, bahwa aku bisa membuat keputusanku sendiri, dan bahwa pernikahanku adalah tanggung jawabku. Aku bilang bahwa jika dia ingin tetap menjadi bagian dari hidupku, dia harus menerima kamu seutuhnya, kampung halamanmu, latar belakangmu, dan semua yang ada padamu. Aku tidak bisa berkata-kata. Mas Galih yang selama 7 tahun selalu diam dan mengalah, akhirnya berbicara. Akhirnya berani. Lalu ibu bilang apa? Tanyaku pelan. Mas Galih tersenyum pahit. Dia diam. Lalu dia menangis. Lalu dia bilang, kamu benar, Nak. Aku memang tidak adil pada menantuku. Tidak langsung, sih. Butuh beberapa hari. Tapi akhirnya Mama mengakui bahwa dia salah. Aku memegang erat tangannya. Aku tidak percaya. Aku juga, kata Mas Galih dengan senyum kecil. Tapi itulah yang terjadi. Rani membantuku bicara dengan Mama. Ibu Dewi dan teman-temannya juga ikut menasihati Mama. Butuh banyak orang untuk membuka matanya, tapi akhirnya dia sadar. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangis kebahagiaan. Mas Galih memelukku, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku merasakan kedamaian. Keesokan paginya, Mas Galih membawa ponselku dan memutar rekaman suara. Itu adalah suara ibu mertuaku, lembut, berbeda dari biasanya. Putri, aku ingin minta maaf. Aku tidak seharusnya berkata seperti itu. Kamu bukan bau sampah. Kamu menantu yang baik. Maafkan aku, Nak. Aku mendengar suara itu sambil menangis. Mas Galih memelukku dari belakang. Dia minta maaf, sayang. Butuh waktu, tapi dia minta maaf. Aku tidak tahu apakah aku bisa langsung memaafkan semuanya. Luka 7 tahun tidak hilang dalam semalam. Tapi aku tahu, ini adalah awal yang baru. Bukan awal yang mudah, tapi awal yang penuh harapan. Beberapa hari kemudian, aku dan Mas Galih mengunjungi rumah mertuaku. Ibu mertua duduk di ruang tamu, menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya, dan meraih tangannya yang dingin. Bu, ucapku pelan. Saya tidak bisa melupakan apa yang Bu katakan. Tapi saya bisa memaafkan. Karena keluarga adalah tentang memberi kesempatan kedua. Ibu mertuaku menangis, memelukku erat. Maafkan aku, Putri. Aku bodoh. Aku menyia-nyiakan menantu terbaik yang pernah aku miliki. Mas Galih tersenyum dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum balik padanya. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kami ke depan. Tapi aku tahu, mulai hari ini, kami akan membangun segalanya dari awal. Dengan jujur, dengan keberanian, dan dengan cinta yang tidak lagi dihancurkan oleh kebencian. Kampung halamanku bukanlah aib. Itu adalah bagian dari diriku. Dan untuk pertama kalinya, seluruh keluarga besarku mengetahuinya. Aku adalah Putri, gadis kampung yang berani bicara. Dan ceritaku belum berakhir.